Halo saudara dan saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam edisi Tokoh Kita. Kali ini kita akan bercerita tentang Santo Carolus Lwanga, martir dari Uganda. Di Afrika, terutama di Uganda, pembelaan iman akan Yesus Kristus mengakibatkan pembunuhan banyak martir. Penganiayaan yang terjadi pada orang-orang Kristen di Uganda itu terjadi karena orang-orang Kristen itu dianggap sebagai orang-orang yang mempraktikkan adat istiadat kaum kafir atau orang-orang yang berasal dari luar Uganda. Ketika itu, adat istiadat yang terjadi di sana masih tergolong primitif. Perdagangan budak, poligami, pemerkosaan terhadap anak-anak dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa. Demikian pun dengan adat istiadat dan animisme dipandang sebagai adat atau budaya yang harus dilestarikan. Oleh karena itu, kedatangan misionaris-misionaris Katolik pada tahun 1879 untuk mewartakan Injil Kristus dianggap sebagai penghalang untuk keberlangsungan atau perkembangan adat istiadat tersebut. Akibatnya, penguasa setempat melakukan aksi pembunuhan terhadap misionaris-misionaris tersebut. Banyak juga pemuda-pemuda Uganda yang sudah menjadi Kristen dibunuh. Carolus Lwanga adalah seorang anak yang melayani Raja Mwanga pada waktu itu. Ia menggantikan kawannya Yosef Musaka. Mwanga dikenal sebagai raja yang bejat. Ia biasanya memuaskan nafsu seksnya pada anak laki-laki yang melayaninya. Melihat kebejatan Mwanga ini, Carolus Lwanga selalu bersikap hati-hati. Ia juga mengawasi anak-anak Kristen lainnya agar tidak tercemar oleh perbuatan bejat Mwanga itu. Raja Mwanga sangat benci terhadap ajaran-ajaran Kristen. Hasutan orang-orang Arab semakin menambah kebencian Mwanga terhadap keluhuran ajaran-ajaran Kristen dan para misionarisnya. Anak-anak Uganda yang sudah menjadi Kristen juga tidak terlepas dari berbagai ancaman. Namun, anak-anak ini semakin kuat imannya dan tidak menghiraukan berbagai macam bentuk ancaman itu. Pada tanggal 25 Maret 1886, Raja mendapati para pelayannya sedang mengikuti pelajaran agama dari seorang misionaris. Dia sangat marah lalu membunuh anak-anak itu. Keesokan harinya, ia mengumpulkan para ketua suku dan meminta pertimbangan untuk memberi hukuman kepada anak-anak Kristen yang lainnya. Hal ini tidak sama sekali menggetarkan hati mereka. Mereka berani mati demi imannya. Anak-anak Kristen yang belum dibunuh, termasuk di dalamnya Carolus Lwanga, ditangkap dan dipenjarakan. Carolus yang tertua segera mempermandikan dan mengajar mereka. Ia menguatkan hati mereka untuk menerima segala akibat yang paling buruk. Iman mereka teguh dan bersedia menerima hukuman bakar yang akan ditimpahkan kepada mereka. Carolus dibunuh bersama kawan-kawannya demi membela iman Kristen. Mereka yakin bahwa Tuhan akan memberikan mereka pahala di surga yang jauh lebih membahagiakan. Oleh Sri Paus Paulus ke-6, Carolus dinyatakan sebagai orang kudus pada tahun 1964. Saudara dan saudari yang terkasih, mari kita belajar seperti Santo Carolus Lwanga ini agar kita tetap kuat dan setia kepada iman kita meskipun dirundung berbagai persoalan dalam hidup. Tuhan memberkati.